Mix versi B. Mengungkap fakta secara nyata. Dan jadi tahu ya kalau umpamanya aku tuh orang Minang. Oke, dan di Minang ada yang namanya harta atau tanah pusaka. Kali ini aku mau cerita sesuatu yang kemungkinan besar akan bikin kamu dan kita semua yang nonton merinding. Yang aku tahu, tanah pusaka itu turun-temurun bukan sih? Yes, benar. Dan tahu apa? Rumah di situ adalah rumah yang paling tua. Itu udah dibangun dari tahun 1930. Ngebayang nggak kamu? Oke. Seru nih. Terus gimana? Oke, jadi pas pulang 2 tahun lalu ke Padang, itu kan aku tuh baru-baru ngonten, oke? Dan aku tuh ngonten sesuatu ya di rumah tersebut yang berakhir bikin aku penasaran. Bentar. Ini tuh arahnya makhluk tak kasat mata. Yes, jadi ceritanya begini. Cerita ini tuh sebenarnya udah kejadian pas aku tuh masih SMA. Oke, jadi rumah kuning, kita nyebutnya rumah kuning karena semua rumah di situ tuh catnya warna kuning. Jadi ngebayang ya, sekarang itu ada rumah gonjong, ada rumah kuning, dan ada rumah baru. Nah dulu yang beroperasi itu rumah kuning, oke? Itu kejadiannya aku tuh tidur sama papa, mama. Tapi papa zaman dulu tuh kan suka kerja, ya namanya juga laki-laki ya. Itu kejadian jam 2 dini hari. Oke, papa tuh cerita gini, malam itu tuh hawa agak sedikit dingin daripada biasa. Terus yang aneh apa? Kalau laler itu biasanya kan siang ya. Ini tiba-tiba ada sekumpulan laler itu tuh datang, bener-bener datang. Bokap tuh masih kayak, oh oke, bokap gitu pertama kali. Kedua, bokap masih, kok bisa ada laler ya malam-malam? Masih diam. Ketiga kali langsung bulu kuduknya tuh merinding total, oke? Jadi bokap tuh kayak bingung ini ada apa. Jadi ada kaca-kaca gitu kan. Jadi kayak ini kaca bokap tuh di tengah-tengah. Oke, dan si rumah gonjong tuh di seberang posisinya. Bokap itu ngedengar ada tek tek kayak langkah gitu, langkah kaki jalan. Bokap duduk jongkok gitu ya. Ini kan ada tirai lagi kan. Bokap agak begini terus ngelihat ada sesosok putih, bener-bener putih, pakai jubah putih gitu. Dan itu nggak napak posisinya. Itu bokap tuh merinding, pucat. Karena gini ya, bokap itu di keluarga adalah orang yang sangat-sangat logik. Terus bokap akhirnya loncat ke tempat tidur, terus bener-bener sepucat itu, dan waktu itu kan aku lagi tidur ya, nyokap tuh langsung kayak, kenapa? Dan bokap cerita kan, tapi dalam keadaan tuh, gitu. Terus akhirnya nyokap bilang, oke, baca ayat-ayat. Terus bokap langsung baca-baca, tidur. Oke, dari situ tuh semua kejadian tuh bikin kita kayak, oh oke, there is something about this house. Dan ini video yang trending di TikTok kamu nggak sih? Yes, benar, lokasinya itu. Jadi, itu kejadiannya baru 2-3 tahun lalu saat aku pulang ke Padang dan aku ngerasa kayaknya ini tempat ya harus dieksplor bareng-bareng. Malam-malam, jadi aku sama ponakan tuh masuk ke rumah kuning itu dan beneran ada yang batuk di telinga aku. Saat itu aku tuh sesek, nangis, dan semua kerekam di video tersebut. Oke? Tonton videonya bareng-bareng. Let's check it out. Itu rumah yang dibilang memang kata orang dan menurut gue pribadi memang sangat besar energi. Ini rumah yang baru gue bikin. Oke? Rumah yang udah 90 tahun dan ini rumah gonjong. Oke, so it's really close. Oke, ini bener-bener deket banget. Gue tinggal turun, udah ke situ. Beneran tadi tuh kayak kan mati lampu ya guys. Terus gue ngerasa ini tuh kayak berat banget. Jadi which is semua sebenarnya nggak begitu ngerasa ada apa-apa. Padahal bahkan itu nggak ke situ sama sekali. Kita nggak ke situ sama sekali ya. Kak, tunjuk kamarnya gue gitu. Maksudnya gimana? Jadi tuh tadinya sebenarnya kamarnya tutup. Dengerin aja ada kamar dia dari situ. So kita mau coba ke situ? Boleh ya. Tahu nggak, jadi dulu tuh ya ini tanah gue bangun rumah. Tapi akhirnya gue tinggalin juga. Maksudnya gue pindah ke rumah yang baru. Ini dia. Kayak ini ada kamar yang eksklusif. Pohon-pohon pisang. So ini adalah kamar yang katanya ponakan gue tuh
banyak banget energi yang gak enak banget di sini. Oke. Enggak. Harus di ini lagi, cek lagi karena ada bagian pintu yang harusnya nggak kebuka. Lebarin guys. Boleh kayak gitu nih. Kita mau ke sana dulu apa mau ke sana? Sini aja. Ayo. Bener deh, kayaknya feel-nya tuh kayak beda banget. Guys, padahal dulu ya, gue tinggal di sini loh. Gue tinggal di sini. So I feel like kok bisa ya. Ini tuh dulu ya tempat kakek bikin kopi, susu dan segala macam. Nah, ini Di kamar itu. Apa makan bebek? Oh yaudah guys, ini kok kayak ada suara ya? Udah, coba deh buka itu deh. Buka itu deh. ada. Sumpah kok. Kok berat banget ya? Kok berat banget ya? Udah, Celi udah keluar. Nanti kamu asmati ya. Celi di sana. Asma. Itu bukan masalah asma, itu berat banget. Maka keluar. Ambil Celi. Gila, itu berasa berat banget sumpah. Itu di kamar yang kedua gila sih. Di kamar yang kedua gila sih. Itu dia. Makanya udah mau nangis. Karena kayak gitu. Tapi kok kalian nggak ada yang Aku dengar. Hah? Tapi aku diam. Tante jangan nangis. no. Kayak suara batuknya apa? Miftah, serius Miftah dengarkan? Dengar. Yang dengar suara orang batuk dan which is itu kayak itu cuman coba kita berdua doang. Makanya tadi gue sempet bilang kayak buka dong pintunya. Keponakan gue satu lagi mau cerita kalau di kamar yang tadi kita ngecek tuh bareng-bareng berenam pernah ada penampakan pocong. Ya, di suatu malam kan waktu Lutfi dengan teman-teman kami bertiga orang, dan di malam itu tuh salah satu motor teman Lutfi itu rusak, jadi kami bongkar turun mesin ya nama istilahnya. Jam berapa? Jam 2 pagi teh. Teman-teman gak bisa pulang saat itu juga, jadi nginap di sini. Makanya kami bongkar mesin, perbaiki motor waktu itu, jadi nggak sengaja gitu sekira jam 2 pagi gitu kan. Jadi pintu rumah itu kan kebuka, jadi langsung setantang dengan kamar Roma yang lama. Jadi kamar Roma lama itu juga pintunya kebuka terus. Yang lama itu berarti yang rapin ya? Iya. Dan nggak sengaja nih, kayak melalui sudut mata aja, kayak ada yang putih, tapi kayak pocong gitu lewat. Gitu. Udah nggak kerja lagi atau? Kalau respon pribadi biasa aja sih. Biasa aja. Nggak terlalu. Rumah itu tuh rumah Emang. tua kita gitu ya. Jadi, Asal dia nggak ngeganggu aja. Lutfi sendiri yang lihat atau teman juga lihat? Lutfi sendiri teh, jadi nggak ada bilang ke teman. Keadaan rumah kakek saat siang hari. Jadi guys, pas banget aku mau pergi, terus ada yang nanya via DM, Kak Citra, keadaan di situ kalau siang kayak gimana sih? Sebenarnya biasa aja sih kayak gini. Ini rumah yang gue bilang gue bangun. Ini nih rumah kakek, rumah gonjong. Nah nih, yang di video sebelumnya, Lutfi tuh bilang kelihatan pocong jam 2 pagi. Nah ini dari sini, karena ini tempat naruh mobil, bisa buat naruh motor. Dan kok bisa ada penampakan di jam 2 pagi karena Lutfi tuh ada di sini. Terus kita ke daerah sini. Memang gue pribadi ngakuin tanah pusaka kita tuh it's really huge, kayak bener-bener besar banget. Oke, dan ini masih bagian tanah rumah kita, ini masih kebun. Oke, terus kita berpindah ke arah sini, guys. Ini tadinya sumur atau sekarang zumur sih ya? Hah? Kemarin itu sumur dijadiin kolam ikan. Di sini ada kuburan. Oke, kita lihat yuk bertiga yuk. Bagian belakang rumah gonjong. Guys, ini semua di belakang gue itu masih tanah pusaka. Assalamualaikum
Assalamualaikum. Ini adalah ini almarhum apa? Almarhum apa? Ini apa? Kok ke situ? Enggak. Oh enggak, oke. Ya. Jadi ini tuh semua tuh ya, hutan-hutan itu sampai ke belakang itu masih tanah pusaka. Jadi memang segitu besarnya. Dan kalau ditanya Kak Citra, kok bisa ada yang aneh-aneh di situ ya? Guys, gimana ini tanah udah dari lama dan ada pohon-pohon yang udah lama banget dan memang hutan. Jadi mau diapain? Tapi kita hidup berdampingan aja. Yang penting kita punya Allah ya. Kita punya Allah dan kalau memang ada yang aneh-aneh ya udah kita hidup berdampingan aja.